Bandung, siaran radio Republik Indonesia. This is Bandung Calling, Radio Republic of Indonesia. Pendengar yang terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20 dan 16 meter, yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang telah diputuskan pagi tadi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dalam suatu upacara khidmat di Gedung Kebangsaan Timur 56, Jakarta. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Sesuai dengan apa yang telah dicetuskan pagi tadi, umur 9 tahun, tepatnya tahun 1893, Uwi, nenek saya, yaitu Ibu Raden Dewi Sartika, sudah ditinggal sama ayah dan ibunya yang dibuang oleh Belanda ke Ternate karena ayahnya Raden Sumanagara dianggap pemberontak oleh pihak Belanda yang mau mengadu domba akibat prakara perebutan kedudukan jabatan Bupati setelah Bupati R.A. Kusumadilaga Wahid. Akibatnya Uwi harus terpisah dengan keluarganya, dititipkan di Cicalengka, tinggal bersama uwaknya Raden Demang Suryadikata Adiningrat, kakak dari ibunya Raden Ayu Raja Permas, yang adalah putri dari Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma IV yang pernah menjadi Bupati Bandung tahun 1846 sampai 1874. Keluarga Uwi adalah keluarga Menak, tetapi setelah prakara tersebut, dia menjadi anak buangan, tersisih dan hampir disamakan dengan rakyat jelata. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Selamat pagi, Bu Tarjo. Selamat pagi. Guest House Losmen Reborn setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendidikan pada zaman Belanda pada dasarnya diselenggarakan untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan mereka. Sehingga pendidikan itu sebenarnya hanya ditujukan sebagian besar untuk kepentingan bangsa-bangsa Belanda, andaikan ada bangsa pribumi itu terbatas pada golongan Menak. Nah, itu menandai bahwa orang-orang Belanda pada saat itu setengah hati dalam melaksanakan program yang disebut dengan trilogi Van de Penter.
Trilogi Pandepenter ada bagian dari edukasi diantaranya, dan itu merupakan gerakan di Eropa yang didorong oleh golongan liberal bahwa sudah saatnya Belanda yang sekian lama mengeksploitasi bangsa kita itu untuk melakukan hutang budi. Kalau Ibu Dewi Sartika, saat itu beliau sadar sekali bahwa tanpa pengetahuan yang memadai, tanpa informasi dan keterampilan untuk kaum perempuan, maka selamanya kaum perempuan itu tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Dan kesadaran itu muncul ketika beliau sebagai seorang menak bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang sebenarnya ditujukan untuk orang Belanda, yaitu di ST Class School. Hal-hal yang mengenai perubahan perbuatan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara kumaha teh Wi? Orang bacakeun nya. Hamba menulis surat ini sebagai balasan atas ungkapan perasaan Tuan Putri yang disampaikan beberapa waktu lalu. Hamba sangat terharu dan merasa tersanjung atas perhatian serta kasih sayang yang Tuan Putri berikan. Namun, dengan hati yang berat, hamba harus menyampaikan bahwa hamba tidak dapat menerima perasaan tersebut. Bukan karena kurangnya rasa hormat, melainkan karena hamba merasa bahwa hati ini belum mampu membalas perasaan yang tulus itu. Kumaha saurna teh? Jadi saurna teu acan tiasa narima, lantaran teu acan tiasa males rasa nu sarua. Nah, kunaon abdi teu ditarimanya? Siga nama di ditu teh seueur nu geulis tur pinter. Nah, abdi teu kitu. Geulis sih. Ngan matakna kudu tiasa maca, yang anjeunna teh resep oge. Waras. Saatos sakitu lamina tinggal di rumah uaknya dan tidak dianggap sebagai keturunan menak dan disikirkan, Uwi teh mendapat kabar bahwa ayahnya sudah meninggal di Ternate dan ibunya pulang ke Bandung. Untuk memenuhi kehidupan keluarganya yang sudah tidak memiliki harta benda karena semua sudah disita oleh Belanda, Uwi mulai berpikir dengan keahlian yang dia punya untuk mengajari sanak kerabatnya yang perempuan untuk belajar tentang kepandaian perempuan, kepandaian putri pami zaman Aki Warima, seperti memasak berbagai menu masakan, jahit sambil dengan berhitung, bahkan tulis menulis Melayu dan Belanda diajarkan ku Uwi. Bayaran nawe merenan memberikan beras, garam, lauk pauk, dan lain-lainnya. Kehidupan yang jauh dari sebelumnya sebagai seorang menak begitu dimanjakan. Sebelum ayahnya dibuang, sekarang semua sangat berbeda dan susah. Bagi kami itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu kaum perempuan itu merupakan subordinat dari kaum laki-laki. Sementara itu kaum laki-laki pun adalah merupakan subordinat dalam sosio budaya pemerintahan Hindia Belanda. Jadi perempuan itu betul-betul sebenarnya adalah subordinat.
sesuatu yang merupakan a blessing in disguise ketika beliau dengan penuh dengan integritas, kemudian kegigihan dan ketekunan, pada akhirnya bisa meyakinkan keluarganya yang awalnya itu menentang karena tidak ada celah untuk kaum perempuan saat itu untuk masuk mengenyam pendidikan. Bupati yang terpilih saat itu adalah pamannya yang merupakan dalam tanda kutip saat itu adalah musuh besar dari ayahnya, yang diduga saat itu ayahnya itu sebenarnya calon kuat bupati yang digantikan gitu kan ya. Nah, kenapa blessing in disguise? Karena dalam situasi yang tidak ada dukungan dari keluarganya, bahkan dari ibunya selepas dia dari Ternate dibuangkan bersama ayahnya ya, ibunya itu tidak mendukung. Perasaan yang menakutkan dan sangat membingungkan. Uwi menyampaikan ke ibunya Raden Ayu Jalya Permas kalau dia ingin bertemu dengan Bupati Bandung yang masa itu adalah Raden Adipati Martanegara dan ingin meminta dukungan dan bantuan ke beliau untuk mendukungnya dalam membangun sekolah. Uwi teu emut karena musibah anu kantos nimpa kulawarga urang sareng anu ngahancurkeun kahirupan Uwi sorangan. Sadaya etangan ku sabab jalma anu Uwi maksad. Teras ayeuna Uwi hoyong nuhunkeun tulung ka anjeunna. Cobi atuh Uwi emutan deui. Wilujeng sonten Kanjeng Dalem. Aya naon Wik? Nudak dihapunten sateacana. Kana kalancangan abdi nu wantun ngadeheuskeun ka Kanjeng Dalem. Abdi bade nyuhunkeun bantosan Kanjeng Dalem. Abdi ngagaduhan pamaksa dan ngadegkeun sakola istri Bumi Putra sareng oge peryogi tempat diajar anu aman. Nyuhunkeun dihapunten sateacana abdi ngawantun. Wi, kami geus apal anu dipika maksud kuwi. Ngan pangageng anu aya di dieu acan sapagodos jeung anu dipika maksud kuwi. Kanjeng Dalem, upami abdi tiasa naros naha ngadegkeun sakola teh sami hartosna sareng nyieun kajahatan. Wi, kami apal adat anu aya di dieu. Lamun kami ngabelaan Uwi, kami sebagai pemimpin di dieu moal dipika hormat. Sakali deui hapunten abdi Kanjeng Dalem. Abdi yakin Kanjeng Dalem tiasa ngabedakeun antara nilai sae luka unggul dina rencana abdi sareng nilai sejen dina anggapan jalma anu henteu hoyong ngartos pentingna pendidikan kanggo ruhiat nagara ieu. Tah ieu sarua jeung Kakang Samanegara pangadegan ieu teh. Hatur nuhun Kanjeng Dalem. Teras kumaha perkawis pamunut abdi? Kieu ayeuna mah Uwi balik. Engke lamun geus kapanggih jawabanana ku kami Uwi digeroan deui ka dieu. Leres Kanjeng Dalem. Hatur nuhun. Alhamdulillah itu bisa berbalik menjadi sebuah dukungan, bahkan seorang dari tokoh Belanda dalam bidang pengajaran yaitu Den Hammer itu ikut mencoba mendukung Ibu Dewi Sartika mendirikan sebuah lembaga pendidikan karena Den Hammer itu pernah melihat bagaimana aktivitas Dewi Sartika mengajar para perempuan di lingkungannya. Dan tanpa diduga Raden Adipati Martanegara yang sebenarnya masih memiliki tali kekeluargaan adalah uaknya, karena
Istri Adipati Martanegara adalah adik dari Raden Ayu Raja Permas. Raden Adipati Martanegara akhirnya sangat mendukung niat baik Uwi untuk membuka sekolah. Dawuh dalem, abdi dalem unjuk tumaros. Manawi aya pikir saeunaon abdi dalem diangkir ngadeheus kalenggah gamparan. Sakumaha janji kami baheula. Kami geus boga jawabanana. Jangan degen sakola istri Bumi Putra. Wek ta aya di Paseban Kulon geus disiapkeun. Lamun muridna parinu ku kami di tangan deui. Hatur nuhun Kanjeng Dalem. Mugia Gusti Allah ngabales segala budi sae Kanjeng Dalem. Geus aya eta pangaranana sakola teh. Atos Kanjeng Dalem, sakola istri. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover ya. Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abang baso? Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yayasan Dewi Sartika untuk meneruskan perjuangan dari Ibu Dewi Sartika tidak tinggal diam. Kita semua sebagai warga Yayasan Dewi Sartika memperjuangkan pendidikan sampai sekarang juga dengan adanya pemeliharaan bangunan tersebut jangan sampai hancur, mungkin ya diperbaiki semampunya. Kemudian bantuan dari pemerintah juga ada untuk membantu memperbaiki bangunan tersebut. Kemudian di dalam pendidikannya lebih ditingkatkan, yaitu dengan diadakannya berdirinya sekolah-sekolah selain SKKP. SKKP telah lebur, berdirilah SMP-nya, SD-nya, TK-nya. Itulah mungkin hasil dari perjuangan dari Yayasan Dewi Sartika. Pada saat ini, semua warga negara tidak melihat status sosial maupun jenis kelamin itu dijamin oleh Undang-Undang Sisdiknas 2003 bahwa mereka berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal itu merupakan bagian dari sustainability sejarah yang antara lain ada peran Ibu Dewi Sartika. Jadi kita jangan melihat abunya, lihatlah apinya. Api yang dikobarkan oleh Ibu Dewi Sartika itu paling tidak bisa merupakan inspirasi bagaimana kaum perempuan yang berhasil dicerdaskan, yang berhasil dibuka sekat dari kungkungan adat, itu bisa menjadi pendamping laki-laki. Dan hal inilah yang kita melihat antara laki-laki dan perempuan itu tidak lagi merupakan sebuah dikotomi, tetapi merupakan satu tim
bagaimana mereka bahu-membahu berjuang untuk bangsa ini, sehingga itu tadi kaum perempuan dan laki-laki misalnya yang masuk di parlemen, yang masuk di lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga swasta yang lain, itu tidak dilihat berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan kompetensi. UI menembus jauh dengan cara-cara yang sangat relevan dan santun, sehingga orang-orang percaya bahwa yang dilakukannya adalah sebuah perubahan menembus cara berpikir orang masa itu. Dan UI adalah pahlawan yang sangat menginspirasi kita semua. Saya perempuan dari Tanah Priangan yang menaruh harapan akan masa depan para perempuan. Bila fajar tiba dan matahari bangkit dari peraduannya di bibir cakrawala, setiap itu pula saya selalu berharap akan masa depan yang lebih baik bagi para perempuan. Perbedaan hak dan perlakuan antara kaum perempuan dan kaum pria, perbedaan hak dan perlakuan antara perempuan menak dan perempuan rakyat jelata, hal itu membuat hati saya teriris pilu. Namun mau bagaimana lagi? Itulah nasib para perempuan. Tapi saya tidak akan duduk dan hanya berdiam diri saja. Saya tidak akan membiarkan perempuan dalam kebodohannya. Saya tidak akan membiarkan perempuan asik dalam kebodohannya. Gusti Allah, laki kita atau nasib awewe teh. Orang teh kudu cicing wae. Cukup ngan orang anu ngalaman, cukup kan orang anu nyaksenan ulah nepikeun ka anak incu urang. Tahun demi tahun berlalu, tahun demi tahun berganti. Akhirnya ada titik terang. Babak baru pun dimulai. Dimimitian ku ngadegen sakola istri. Sakola istri jang awewe di tanah Sunda ieu ngadeg. Sakola untuk kaum perempuan Bumi Putra di tanah Sunda. Abdi percanten kado paribasa Sunda. Cika raja ninggang kanu batu, laun jadi lego. Kesabaran, ketawakalan, segala usaha, segala daya, segala ikhtiar, sareng doa widi ti Gusti Allah anu welas asih. Sakola istri ieu ngadeg. Sakola jang hidup sakabeh awewe di tanah Sunda. Pek hidup sing palalintar diajar di dieu. Ingat jadi awewe teh kudu cager, bager, pinter bener singer jeung wanter. Tah eta bekal hidup jang lalakon di alam dunia. Pek ieu sakola istri jang hidup sakabeh jang anak